kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di mana kami bisa mendapat kesempatan satu hari lagi untuk kami bisa beribadah kepadamu dan menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, urapilah kami semua. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan hari-hari ini, agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya juga ingin menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya hari ini, minggu ini kita menerima sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting dan menjadi pedoman bagi hidup kita di waktu-waktu yang akan datang. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Berapa banyak yang dalam keadaannya sehat? Puji Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, itu adalah tubuh yang dimana tidak terjadi begitu aja. Tapi ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan supaya tubuh kita sehat dan kuat. Kita perlu asupan yang bergizi, pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur dan lain sebagainya. Di dalam kita membangun, di dalam pernikahan, di dalam membangun kehidupan kita juga di dalam pelayanan, ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Di dalam membangun rumah, ada hal yang penting yang harus kita lakukan. Apa nih yang penting kalau kita membangun rumah? Iya, harus ada uangnya gitu ya. Kalau nggak ada uangnya kita nggak bisa bangun rumah. Betul, fondasi rumah itu penting. Tapi tanpa uang ya nggak bisa dibangun fondasinya kan. Begitu juga untuk yang single. Berapa banyak yang di sini yang masih single? Oh puji Tuhan. Nah mau tanya sama yang masih single nih. Kalau untuk pernikahan yang dibutuhkan apa yang paling penting? Betul, harus ada jodohnya ya. Kalau nggak ada jodohnya percuma ya. Udah ikut kom 100, 200, 300, ikut BPN, jodohnya ada? Belum, masih nunggu gitu kan. Nah, saudara, hal yang penting harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, untuk kita membangun gereja yang sehat, gereja yang kuat, maka kita harus mempunyai value, mempunyai nilai. Katakan sama-sama nilai. Karena itu tema kita di minggu ini adalah the essential, ya. Hal yang penting, hal yang sangat fundamental. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita bisa melihat bagaimana angka perceraian ya terus meningkat. Ya, tahun 2017 sampai tahun 2021 itu angka perceraian di negara kita itu terus meningkat. 2020 itu sempat turun, tapi 2021 naik lagi. Saya mendapatkan data bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 ada 447.743 kasus. Dan kita tahu bahwa setiap kali perceraian tentu akan meninggalkan luka batin. Baik yang prianya maupun yang wanita. Kalau ada anak, anaknya pun juga terluka. So bayangkan saudara, negara ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Ya. Nah, oleh karena itu penting buat kita untuk melihat apa yang membuat kok terjadi perceraian. Negara yang pernah terkenal dengan program keluarga berencananya malah banyak yang berencana untuk bercerai. Gitu. Kemudian juga kasus aborsi di negara kita. Tahun 2021 itu mencapai 3 juta kasus aborsi dalam waktu setahun. Ya. Angka remaja yang berhubungan seks di luar nikah pada tahun 2021 itu 63%. Anak remaja udah berhubungan seks di luar nikah. Ini yang ngaku. Ya, yang ngomong, yang terus terang. Ya, yang gak ngomong mungkin bisa lebih banyak lagi. Nah saya mempelajari saudara, apa yang membuat hal-hal tersebut bisa terjadi. Salah satunya adalah mereka tidak memiliki nilai yang benar di dalam kehidupannya. Nah kalau kita lihat beberapa perusahaan besar dunia bisa begitu berpengaruh, bisa begitu dibutuhkan oleh banyak orang karena mereka memiliki value yang mereka buat, yang mereka kampanyekan dan yang mereka hidupi. Contoh, Google. Saya pernah membaca di websitenya Google bahwa ada beberapa nilai yang mereka kampanyekan, yang mereka hidupi. Antara lain, do the right thing, don't be
evil. Kemudian salah satu nilainya lagi adalah technology innovation is our lifeblood. Saya mau bertanya di antara Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di sini yang belum pernah menggunakan internet? Ada? Yang sama sekali belum pernah menggunakan internet, ada? Semua kita yang di ruangan ini, bahkan mungkin juga yang mengikuti ibadah secara online, kita menggunakan internet. Ya. Nah, mengapa saudara? Bahwa Google begitu berpengaruh. Bahkan saya mendapatkan data juga bahwa hasil dari mereka memiliki values itu, kurang lebih 66% dari populasi dunia telah menggunakan internet. Mereka sangat dibutuhkan oleh banyak orang, bahkan tidak sedikit yang mau mengeluarkan uangnya begitu banyak untuk menggunakan produk mereka atau bekerja sama dengan mereka. Karena itu guys, kesadaran bahwa kita adalah miliknya Tuhan, itu akan membuat kita memilih value, kita memilih nilai yang berdampak kepada kekekalan. Bukan nilai yang murahan yang membuat hidup kita jadi gak karuan, saudara. Growth Center ingin menjadi gereja yang sehat dan kuat. Karena itu kita memiliki values GC 7.0 yang nanti minggu depan akan dijelaskan oleh Pastor Doni. Karena itu saudara, don't miss it, ya. Hadir di ibadah minggu depan, ajak teman-temannya, ajak keluarganya juga, kita belajar sama-sama. Ya. Nah di minggu ini kita akan belajar why values are important. Kenapa nilai-nilai itu begitu penting saudara. Saudara, nilai-nilai itu sangat penting karena nilai itu akan menolong kita untuk bertumbuh dan kita dibangun. Nilai-nilai itu begitu penting karena menolong kita untuk menciptakan masa depan yang ingin kita alami. Apa yang terjadi 5 tahun ke depan nanti tergantung dengan nilai apa yang saudara miliki, yang saudara hidupi hari ini. Karena itu ada tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sebagai dasar firman Tuhan hari ini. Paulus menulis latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, for physical training is of some value, but godliness atau spiritual training is of value in everything and in every way, since it holds promise for the present life and for the life to come. Jadi saudara, memang latihan jasmani itu ada gunanya walaupun itu terbatas. Tetapi kesalehan hidup, godliness, ya, yang bersumber dari nilai-nilai kebenaran, itu berguna dalam segala hal. Ketika kita harus berhadapan dengan masalah pernikahan, pekerjaan, pertemanan, pelayanan, dan lain sebagainya, itu bisa menjawab kebutuhan kita. Bukan hanya mengandung janji bagi hidup kita sekarang ini, tetapi juga sampai kepada yang akan datang. Kita berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan yang kita terima dengan sukacita. Nah, oleh karena itu saudara, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, saya mengalami bagaimana sebelum saya mengenal yang namanya nilai-nilai yang bersumber dengan kebenaran ini, walaupun saya udah jadi pendeta waktu itu, saya seringkali menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan masalah di dalam hubungan pekerjaan, masalah di dalam pertemanan, di dalam pelayanan, ya, di dalam komunitas. Banyak hal-hal saya yang sulit untuk menemukan jawabannya. Tapi puji Tuhan saudara, di Growth Center ini ketika kita menerima dan belajar tentang values yang benar, dan kita bersama-sama belajar untuk menghidupinya, puji Tuhan. Benar seperti yang Paulus tulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi. Nilai-nilai itu berguna dalam segala hal. Bukan berarti masalah itu hilang, bukan berarti masalah itu berhenti, enggak. Tetap masalah di dalam pelayanan ada, masalah dalam pekerjaan ada, problem di dalam komunitas ada, segala drama-drama yang terjadi di dalam
kehidupan ini tetap ada, tetapi ada jawabannya. Nah, oleh karena itu penting saudara untuk kita belajar tentang values ini. Karena pohon jati tumbuh berjajar. Jalan setapak menuju pasar. Jangan kasih kendor semangat belajar. Belajar tentang nilai dan lakukanlah. Pasti kamu sukses besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kehidupan ini terdiri dari banyak keputusan. Setiap orang, setiap organisasi, baik organisasi sekuler maupun organisasi gereja, setiap keluarga bisa membuat banyak keputusan. Setiap minggunya kita harus memutuskan hal-hal penting. Bahkan mungkin setiap minggu atau setiap bulan ada ratusan keputusan yang harus kita putuskan, yang harus kita ambil. Dan ketahuilah bahwa setiap keputusan yang manusia ambil itu mencerminkan nilai dan keyakinan yang diarahkan pada tujuan. Nah, bagi kita sebagai keluarga besar Growth Center Church, visi gereja ini adalah mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 17. Dan untuk menjadi gereja yang sehat dan kuat, kita punya values GZ 7.0. Nah, oleh karena itu saudara, wajarlah kalau kita setuju, kita mengakui kita adalah keluarga besar Growth Center Church, maka setiap keputusan yang kita ambil harus mencerminkan nilai dan keyakinan kita. Nah, oleh karena itu agar kita menjadi gereja yang sehat dan kuat, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah penuhi hati dan pikiran. Katakan sama-sama, penuhi hati dan pikiran. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan sama-sama, pikirkanlah semuanya itu. 2, 3. Jadi dari ayat tersebut saudara, kita bisa menangkap bahwa tidak semua informasi harus kita simpan di pikiran kita untuk kita pikirkan. Amin. Gak semua. Memang tantangan sekarang ini berat. Karena kita hidup di era informasi kok. Ya. Ada begitu banyak informasi-informasi yang kita terima setiap harinya. Tapi seperti firman Tuhan katakan, biarlah hanya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu aja yang kita pikirkan guys. Yang lain delete aja, amin. Jadi kita harus tentukan prioritas, katakan sama-sama prioritas, untuk menyimpan informasi di hati dan pikiran kita. Gak semuanya harus kita simpan. Gak semuanya harus kita pikirkan. Di depan saya ini ada 3 toples. Toples ini kosong. Saya akan masukkan bola pingpong untuk memenuhi toples ini. Ya. Untuk memenuhi toples ini. Saya isi ya mungkin kurang lebih ada 4 bola pingpong yang besar ini bisa memenuhi toples ini. Kemudian saya juga akan memasukkan yang lebih kecil, yaitu kerikil. Kerikil ini saya masukkan juga. Bola pingpong ini harganya lumayan juga nih, yang saya beli 1 kotak ini 79.000 nih. Tapi kalau kerikil gratis ngambilnya di pinggir jalan. Walaupun kerikil ini juga perlu juga ya untuk bangun rumah nih. Perlu kerikil-kerikil ini. Bisa penuh nggak ini semuanya? Bisa memenuhi toples ini. Lalu ada lagi di sini pasir. Nah, pasir ini kecil banget.
Saya masukin juga ke sini nih, ya. Untuk memenuhi toples ini. Ketika dipadatkan semuanya, 3 benda ini bisa memenuhi toples. Ada bola pingpong, ada kerikil, dan ada pasir. Apa yang kita bisa pelajari dari toples yang berisi 3 benda ini? Toples ini menggambarkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan. Bola pingpong ini menggambarkan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Hubungan kita sama Tuhan, hubungan dengan keluarga, nilai-nilai yang kita hidupi, itu hal-hal yang penting. Kerikil ini menggambarkan hal-hal yang cukup penting. Rumah, mobil, motor, pekerjaan, karir kita, itu cukup penting. Pasir itu hal-hal yang gak penting. Dan ternyata bisa juga ada dalam hidup kita kan. Nongkrong-nongkrong sama teman-teman, ya ngomong ngalor ngidul dan sebagainya gitu. Ya apalagi dengerin info-info apakah itu hoax atau cuma gosip-gosip, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk kita menjadi pribadi yang bernilai, kita perlu tentukan prioritas. Saran saya, isi semua dengan hal-hal yang penting. Kalau sebaliknya, hal-hal yang gak penting memenuhi hidup kita, seperti pasir ini penuh, hampir padat nih. Maka hal yang penting udah gak punya tempat lagi. Karena kita lebih banyak ngurusin hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang gak penting itu yang ada dalam pikiran kita, hal-hal yang ada dalam hati kita. Nah, akibatnya apa? Kalau hal-hal yang gak penting itu terlalu banyak memenuhi kita sampai hal yang penting, nilai-nilai, hubungan kita sama Tuhan, hubungan dengan keluarga kita, gak jadi penting, gak jadi prioritas dalam hidup kita. Begitu ada masalah, begitu ada persoalan, hancur kita. Yesus sudah menunjukkan bahwa ada 2 orang yang, satu yang bijaksana, satu yang bodoh. Orang yang bijaksana, dia membangun hidupnya seperti orang membangun rumah di atas batu. Artinya dia memprioritaskan hal-hal yang penting. Orang yang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Hal-hal yang gak penting yang menguasai hidup dia. Yang ada dalam hati dan pikiran dia. Begitu ada banjir, dua-duanya ngalamin banjir. Dua-duanya ngalamin masalah. Dua-duanya ngalamin pandemi. Orang yang bijaksana, yang hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang penting, ini yang menjadi prioritas. Dia tetap kuat bertahan. Tetap bisa bersyukur. Tetap bisa berada dalam posisi puncak imannya. Tapi orang yang bodoh, yang hanya memikirkan hal-hal yang gak penting, rumahnya dihajar banjir, hanyut, hancur. So, pelajaran kita yang pertama di sini, penuhi hati dan pikiran kita dengan nilai-nilai yang benar. Amin. Saya pernah ditanya sama seseorang, waktu kamu terima Tuhan dan kamu disingkirkan dari keluarga, dibuang dari keluarga, 15 tahun lebih kamu disingkirkan dari keluarga, kamu pernah kecewa gak sama Tuhan? Enggak. Hah? Masa sih? Enggak. Salah mengerti sama Tuhan? Enggak. Kok bisa? Di sini jawabannya. Sejak pertama saya terima Tuhan Yesus, sampai hari ini, saya berusaha untuk mengisi hati dan pikiran dengan hal-hal yang penting. Dengan nilai-nilai yang benar. Masalah bukan berarti gak ada, ada. Tapi seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Ketika sakit, yang ada di dalam pikiran kita apa? Ngeluh, marah sama Tuhan, atau engkau Tuhan Yehova Rafa. Engkau Allah penyembuhku. Waktu kita menghadapi peperangan, yang ada dalam hati kita, pikiran kita apa? Engkau Yehova Nisi, engkau panji-panji kemenangan. Waktu kita kekurangan, yang ada dalam hati dan pikiran kita apa?
Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang mau mencuri, hal-hal yang curang. Atau dalam hati dan pikiran kita, Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh. Engkau yang mencukupi apa yang kita perlukan dan butuhkan. Burung di udara tidak menabur dan tidak menuai. Dipelihara, terlebih lagi kita. You are what you think. Saudara akan menjadi seperti yang saudara pikirkan. Ayo. Hari ini mari kita periksa apa yang disimpan dalam pikiran kita masing-masing. Saudara, waktu hidup kita itu singkat. Hidup kita di dunia itu singkat. Katakan sama-sama ke sebelahnya, hidup di dunia itu singkat. Tapi yang namanya keabadian itu panjang dan everlasting. Selamanya. Saudara setuju sampai di sini? Setuju ya? Hidup ini keabadian itu panjang. Setuju? Nah, saudara, kalau kita setuju, jadi masuk akal dong. Jika kehidupan yang singkat ini kita isi dengan nilai-nilai yang berdampak pada kekekalan. Setuju ya? Dan itu dimulai dengan kita memenuhi hati dan pikiran ini dengan nilai-nilai yang benar. Yang setuju katakan amin. Jadi pilih prioritas yang benar, maka hidup kamu akan semakin bersinar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Malam minggu nonton Naga Bonar. Gak lama hujan turun disertai halilintar. Penuhi hati dan pikiran dengan nilai yang benar, kita bisa hadapi tantangan tanpa rasa gentar. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, nilai yang utama untuk hidup ini adalah bukan apa yang kita dapatkan. Nilai yang utama dalam hidup ini adalah kita ini menjadi apa. Artinya, kalau kita hanya menerima saja, oke, Jesus 7.0, nilai-nilai kebenaran saya terima, dihafalkan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, orang Manado bilang nyanda melakukannya, hidup kita tidak akan jadi lebih baik. Karena itu, agar kita menjadi gereja yang sehat dan kuat, maka yang kedua adalah tinggal tetap. Katakan sama-sama tinggal tetap. 2, 3. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan katakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, ini adalah nubuatan firman Tuhan. Suka atau enggak suka, percaya atau enggak, firman ini pasti digenapi. Pasti terjadi. Karena itu kita enggak perlu tengking firman Tuhan ini. Tuhan, aku tengking goncangan ini. Enggak, ini pasti terjadi. Ya dan amin. Jadi jangan berdoa untuk Tuhan hilangkan, hindari goncangan ini, enggak. Tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Ketika menghadapi goncangan ini, aku tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tetap tinggal dengan nilai yang benar. Artinya begini saudara, setiap kali kita harus mengambil keputusan. Apakah keputusan untuk bisnis kita, apakah keputusan untuk keluarga kita, apakah keputusan untuk pelayanan kita. Tinggal dalam kebenaran artinya kita kembali what the Bible says. Apa yang firman Tuhan katakan untuk keputusan ini? Apa yang harus aku lakukan untuk keputusan ini? Saudara, karena ini bukan tentang kita sesungguhnya, ini tentang Tuhan yang mau bekerja dalam hidup kita. Tinggal tetap di dalam nilai kebenaran yang bersumber dari satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Tinggal tetap di dalam nilai yang benar, itu akan menentukan
nilai pribadimu. Nilai yang berdampak kekal sekalipun goncangan-goncangan itu terjadi. Tapi tidak akan menghilangkan nilai kamu di hadapan Tuhan. Di tangan saya ada uang. Nilainya berapa? 50.000. Tuh yang jauh aja tahu 50.000. Siapa yang memberikan nilai ini? Manusia. Karena manusia yang menciptakan uang ini kan. Jadi kita sepakat nilainya 50.000. Ini uang saya remes-remes. Nilainya masih berapa? Masih 50.000. Kalau saudara dikasih mau? Walaupun udah lecek begini. Kalau uang ini jatuh di lantai. Dan mungkin keinjak. Atau mungkin kena ludah cipratan. Saudara masih mau gak uang ini? Siapa yang mau? Oh, Via mau? Hah? Via mau? Hah? Enggak? Oh gak jadi. Siapa yang mau? Ini udah lecek nih, udah jatuh. Siapa yang mau? Eta mau? Ini tak? Udah jatuh loh. Kamu masih mau? Nih, sini. Ini manusia suka begitu emang ya. Mau tapi ayo gitu kan. Enggak, mau enggak tak? Atau enggak anak kamu yang ini? Anak kamu mau enggak? Atau kamu mau? Lah ini udah jatuh. Udah jatuh, mungkin ada kemungkinan kena keinjak, kena ludah lagi, kamu masih mau? Disetrika nanti, kita berikan tepuk tangan buat Eta. Udah buat kamu tak? Mayan. Saudara, itulah Tuhan kita. Gak ada yang salah dengan penciptaan. Kamu berharga di mata Tuhan. Sekalipun keadaan kamu hancur. Sekalipun ada yang ludahin, ngegibah kamu, ngejulitin kamu, ngefitnah kamu. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Sekalipun diinjak. Manusia menginjak martabat kamu. Menginjak harga diri kamu. Tapi kamu tetap berharga di mata Tuhan. Karena kejadian kamu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat. Tuhan yang menenun kamu sejak kamu ada di dalam kandungan ibu kamu. Saudara. Sejak saya menemukan kebenaran ini. Saya senang untuk bisa menerima, melayani orang-orang yang tertolak. Karena manusia bisa salah menilai. Karena manusia bukan pencipta. Tapi Tuhan gak pernah salah. Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Makanya aku bilang sama anak-anak kami. Kalau kamu jatuh, sedalam apapun dosa yang kamu lakukan. Jangan pernah takut, jangan pernah lari dari Dedi dan Mami. Karena kami pasti menerima kamu. Bukan berarti kami setuju dengan dosa yang kamu lakukan. Kami bisa gak setuju dengan keputusan kamu. Tapi sebagai pribadi, kami tetap mengasihi kamu. Kalau Tuhan aja mau menerima kita apa adanya. Siapa kita yang merasa kita lebih baik dari yang lain? Ini bukan tentang saya, saudara. Tapi ini tentang Tuhan. Urusan saya sama Tuhan udah beres. Tapi Tuhan punya kepentingan untuk menyelamatkan mereka-mereka yang terhilang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Tapi saudara, hanya kita memiliki status sebagai anak Tuhan itu aja gak cukup. Gak cukup. Untuk kita menjadi pribadi yang mempunyai nilai yang berbeda dengan manusia pada umumnya di dunia ini. Seperti 3 benda ini. Kita setuju ya, 3 benda ini namanya botol. Setuju ya? Tetapi apa yang membuat botol ini nilainya berbeda, harganya berbeda satu sama lain? Yang satu botol ini isinya air mineral. Emang gak ada mereknya sih.
Karena perusahaan ini kan gak mensponsori acara kita kan. Yang kedua, ini adalah isinya cold press juice. Jusnya murni, gak ada campuran yang lain. Dan ini botol isinya parfum. Sama namanya botol. Yang satu harganya kalau di warung 5.000. Yang jus ini 90 ribuan. Dan yang ini botol yang isinya parfum bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi yang saya mau sampaikan di sini saudara, bukan apa yang di luar tapi apa yang di dalamnya. Isinya itu penting. Kalau isinya nilai-nilai kebenaran, isinya adalah pengetahuan, isinya adalah karakter yang baik, isinya adalah attitude yang memberkati. Itu yang membuat nilai kita berbeda. Saudara tentu ingat kesaksian dari Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah pribadi yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berpegang pada nilai-nilai yang benar. Alkitab menyatakan bahwa tidak didapati yang setara dengan Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Yang tidak setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Gak ada yang setara. Tapi perlu kita ingat bahwa di kerajaan Babel, itu bukan cuma mereka aja yang berilmu. Banyak yang berilmu. Banyak juga ahli jampi. Tapi yang menarik saya di sini adalah Alkitab menyatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Apa yang membuat mereka berbeda? Apa yang membuat mereka berbeda? Karena hati mereka, pikiran mereka itu penuh dengan nilai-nilai yang benar. Tapi bukan hanya mereka mengisi dengan nilai-nilai yang benar dalam pikiran mereka, tetapi mereka juga tinggal tetap dalam kebenaran. Tinggal tetap dalam kebenaran artinya apa? Kebenaran mengatakan kamu jangan malas, kamu harus rajin. Mereka rajin belajar. Alkitab katakan orang yang tidak bekerja jangan makan. Makanya mereka tekun dalam bekerja. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tahu gue anak Tuhan, tapi nunggu aja doa ya doa, tapi gak bikin apa-apa. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, men. Untuk kita tinggal tetap dalam kebenaran ini, kita gak bisa sendirian. Karena tantangan yang kita hadapi itu begitu banyak. Masalah, goncangan demi goncangan. Itu akan terjadi, saudara. Firman Tuhan sudah katakan begitu. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego mereka gak sendirian. Karena itu kenapa pentingnya kita berkomunitas. Supaya apa? Ketika kita menghadapi goncangan, kebenaran itu tetap dalam hidup kita. Karena apa? Orang-orang di sekitar kita yang mempunyai value yang sama, yang mempunyai keyakinan yang sama, mereka itu seperti tutup botol. Tapi kalau kita nggak ada komunitasnya, kita sendirian, akibatnya apa? Siapa yang nguatin kita? Siapa yang doain kita? Siapa yang dukung kita? Itu seperti botol yang gak ada tutupnya. Begitu ada goncangan, isinya apa? Tumpah kemana-mana, kosong, murtad lagi. Tapi ketika kita ada dalam satu komunitas orang percaya, makanya firman Tuhan katakan jangan jauhi dirimu dari persekutuan. Bukan dari gereja, persekutuan. Artinya gini. Gak salah dengan pindah gereja. Kalau gereja itu gak bisa menghargai kamu lagi. Kalau gereja itu gak membuat kamu bertumbuh. Kalau gereja itu mengintimidasi kamu. Kamu disingkirkan di situ. Kamu gak dihargain lagi. Gak salah pindah gereja. Yang penting jangan meninggalkan persekutuan. Gak salah pindah gereja. Yang penting jangan pindah keyakinan. Nah itu sebabnya saudara. Ketika Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego itu mereka tetap tinggal di dalam kebenaran ini. Maka itu yang membuat mereka hidupnya berbeda. Bagaimana dengan saudara? Berapa banyak di sini di antara Bapak Ibu Saudara pernah atau sedang mengalami seperti tadi uang. Dilecekin orang, diludahin orang, gak dihargain.
dianggap remeh, dimaki-maki, dikutuk. Ada? Boleh lambaikan tangan saudara? It's okay not to be okay. Tapi saya mau katakan begini. Tahun lalu, Pastor Niko Nyotor Harjo mendapatkan tema bangkit dan jadi pemenang. Pemenang itu bukan yang paling banyak mukulnya. Tapi pemenang itu yang tahan pada banyaknya pukulan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebenaran. Kalau kita masih bilang gini, ya ini semua karena dia nih. Ini semua karena pemimpin gak perhatiin gua. Ini semua karena orang-orang Kristen jahat sama gua. Ini semua karena para pelayan Tuhan itu cuman ngomong doang, omdo doang. Kalau kita masih seperti itu menyalahkan orang lain, pihak lain, itu namanya pecundang. Tapi pemenang itu yang dia bisa bertahan dengan banyaknya pukulan dan dia keep moving forward untuk mencapai tujuan. Tetap tinggal dalam kebenaran. Saudara, di gereja ini Value Jesus 7.0 itu sudah ada sejak 8 tahun yang lalu. Tapi itu semua gak ada artinya kalau nilai itu tidak dihidupi, guys. Tidak membuat hidup kita jadi efektif dan produktif. Sehingga gak bisa jadi berkat bagi sesama. Kita perlu mengetahui bahwa nilai kehidupan bukan terletak pada durasinya. Tetapi pada kontribusinya. Kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, kepada bangsa dan negara kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Siapa yang mau tetap tinggal di dalam kebenaran, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Bawa ya, pedagang jamu bawa mobil. Bawa juga kelapa yang jumlahnya ganjil. Kalau ingin 2024 hidupmu tetap stabil, tetap tinggal di dalam nilai yang bersumber dari Injil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi hari ini kita belajar bahwa apa yang esensial dalam hidup kita adalah memiliki nilai yang benar. Kenapa nilai yang benar itu penting? Karena nilai yang esensial ini itu menolong kita untuk bertumbuh dan kita terus dibangun. Nilai-nilai itu menolong kita untuk kita menciptakan masa depan yang ingin kita alami. So, jadi dua hal penting yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Yang pertama adalah penuhi hati dan pikiran. Yang kedua adalah apa? Tinggal tetap. Kalau disingkat apa? Penting. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dengan nilai-nilai yang benar, maka kita akan semakin excited untuk masuk dalam kedalaman kekristenan. Yang saya simpulkan di sini kekristenan adalah bahwa keutamaan dari kekristenan bukan tentang tempat, bukan juga tentang fasilitas dan bukan tentang acaranya. Kekristenan yang utama adalah tentang mengenal Dia dan kebenarannya yang memenuhi hidup kita serta menjangkau mereka yang terhilang untuk kemuliaannya. Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan permen. I love you, man. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, setiap orang yang sudah lahir baru, maka jaminan kemenangan itu ada padanya. Dan setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya status sebagai anak-anak Allah. Kita berhak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Dan itu adalah status yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak bisa. Penjahat, teroris, gempa bumi, kecelakaan, apapun, resesi, gak bisa mengambil status kita yang Tuhan sudah berikan. Kamu adalah anak-anak Allah. So, hari ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang datang beribadah, tapi saudara belum pernah sama sekali untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara belum menerima Dia sebagai Juru Selamat secara pribadi. Tapi hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan dan kesaksian diberitakan, saudara ingin membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu adalah saudara, boleh angkat tangan kananmu, tangan kiri letakkan di dada. Saya ingin berdoa buat saudara. Ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau mengasihi saya. Saya bersyukur saya adalah ciptaan-Mu. Dan siang hari ini saya membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampuni saya Tuhan, ampuni dosa saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu dan jadikanlah aku sebagai milik-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur. Saudara yang menerima Tuhan Yesus, terimalah keselamatan dari Tuhan. Terimalah pengampunan dosa dari Tuhan. Mulai hari ini kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Haleluya, katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan percaya. Aku terima Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara percaya kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kita? Banyak orang berkata 2024 ini tahun yang penuh dengan goncangan. Banyak orang yang berkata bahwa 2024 krisis ekonomi ini belum selesai. Banyak orang yang berkata juga bahwa 2024 ini tahun-tahun di mana orang bertambah egois, kejahatan akan makin terjadi di mana-mana. Saudara tetap percaya bahwa ada kemenangan di dalam Tuhan? Saudara percaya bahwa ada kemenangan di dalam Tuhan? Amin. Dua hal ini penting. Penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran. Dan tinggal tetap dalam kebenaran. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu kamu menerima kebenaran, maka kebenaran itu akan
memerdekakan kamu. Kemenangan itu pasti, katakan sama-sama, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.